Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Fitriani Ahmad dengan NIM 1919017. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian manajemen kurikulum dan ruang lingkup manajemen kurikulum. Baik, langsung saja. Manajemen kurikulum adalah sebuah proses atau sistem pengelolaan kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik untuk mengacu ke tercapaian tujuan kurikulum yang sudah dirumuskan. Dalam proses manajemen kurikulum tidak lepas dari kerjasama sosial antara dua orang atau lebih secara formal dengan bantuan sumber daya yang mendukungnya. Dalam pelaksanaannya, pengembangan kurikulum harus berdasarkan dan disesuaikan dengan manajemen berbasis sekolah dan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Dengan pengertian bahwa manajemen kurikulum itu memang atas dasar konteks desentralisasi pendidikan dan otonomi daerah. Suatu institusi pendidikan diberi kebebasan untuk menentukan kebijakan dalam merancang dan mengelola kurikulum menurut kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Adapun ruang lingkup manajemen kurikulum yaitu 1. Manajemen perencanaan, 2. Manajemen pelaksanaan kurikulum, 3. Supervisi pelaksanaan kurikulum, 4. Pemantauan dan penilaian kurikulum, 5. Perbaikan kurikulum, 6. Desentralisasi dan sentralisasi pengembangan kurikulum. Dari keterangan ini, tampak sangat jelas bahwa ruang lingkup manajemen kurikulum itu adalah prinsip dari proses manajemen itu sendiri. Hal ini dikarenakan dalam proses pelaksanaan kurikulum punya titik kesamaan dalam prinsip proses manajemen, sehingga para ahli dalam pelaksanaan kurikulum mengadakan pendekatan dengan ilmu manajemen. Bahkan, kalau dilihat dari cakupannya yang begitu luas, manajemen kurikulum merupakan salah satu disiplin ilmu yang bercabang pada kurikulum. Baiklah, saya Musbajir Nurpi akan melanjutkan materi, yaitu prinsip dan pentingnya manajemen kurikulum. Ada 5 prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum. Yang pertama itu produktivitas, yaitu hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan kurikulum harus sangat diperhatikan. Yang kedua, demokratisasi, yaitu proses manajemen kurikulum harus berdasarkan asas demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya. Yang ketiga, kooperatif, yaitu agar tujuan dari pelaksanaan kurikulum dapat tercapai dengan maksimal. Yang keempat, efektivitas dan efisiensi, yaitu rangkaian kegiatan kurikulum harus dapat mencapai tujuan dengan pertimbangan efektif dan efisien. Yang kelima, mengarahkan pada pencapaian visi, misi, dan tujuan yang sudah ditetapkan. Adapun fungsi-fungsi dari manajemen adalah yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, meningkatkan keadilan dan kesempatan bagi peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan motivasi pada kinerja guru dan aktivitas siswa. Dan yang terakhir, meningkatkan partisipasi masyarakat. Hambatan-hambatan pengembangan kurikulum. Yang pertama pada guru, yaitu guru kurang berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum disebabkan beberapa hal. Kedua, dari masyarakat, yaitu untuk pengembangan kurikulum dibutuhkan dukungan masyarakat, baik dalam pembiayaan maupun dalam memberikan umpan balik terhadap sistem pendidikan ataupun kurikulum yang sedang berjalan. Yang ketiga, masalah biaya. Untuk pengembangan kurikulum, apalagi untuk kegiatan eksperimen,
baik metode isi atau sistem, secara keseluruhan membutuhkan biaya yang sering tidak sedikit. Yang keempat, kepala sekolah. Dalam hal ini, seharusnya kepala sekolah mempunyai latar belakang mendalam tentang teori dan praktek kurikulum. Kepala sekolah merupakan peranan yang penting dalam pengembangan kurikulum. Dan yang terakhir, birokrasi, yaitu terdiri dari para inspeksi di Kanwil dan juga orang tua maupun tokoh-tokoh masyarakat. Di sini saya akan membahas tentang masalah-masalah implementasi kurikulum. Masalah implementasi kurikulum yang pertama itu kurikulum Indonesia terlalu kompleks, di mana siswa akan terbebani dengan segunan materi yang harus dikuasainya. Siswa harus berusaha keras untuk memahami dan mengejar materi yang sudah ditargetkan. Dalam hal ini akan mengakibatkan siswa tidak akan memahami seluruh materi yang diajarkan. Yang kedua yaitu seringnya berganti nama. Kurikulum di Indonesia sering sekali mengalami perubahan, dan perubahan tersebut hanya sebatas perubahan nama semata tanpa mengubah konsep kurikulum. Tentu tidak akan ada dampak positif dari perubahan kurikulum Indonesia. Yang ketiga yaitu kesulitan guru dalam memahami kompetensi inti dan kompetensi dasar. Dalam kesulitan yang paling banyak dikeluhkan oleh para guru adalah mengenai pemahaman tentang kompetensi inti atau yang biasa disingkat dengan KI dan kompetensi dasar atau KD. Yang keempat yaitu merasa kurang dilatih untuk melaksanakan kurikulum 2013 dalam kegiatan pembelajarannya. Para guru sekolah menengah atas atau SMA merasa kebingungan karena semula hanya 3 mata pelajaran saja yang menggunakan kurikulum 2013, yaitu matematika, bahasa Indonesia, dan sejarah. Namun tiba-tiba kurikulum 2013 diterapkan untuk semua mata pelajaran. Yang kelima yaitu belum adanya silabus final mengakibatkan kesulitan dalam pembuatan RPP. Selain itu, dokumen silabus final belum diterima oleh para guru, padahal dalam pembuatan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran dasar adalah silabus. Yang keenam yaitu keluhan tentang keterurutan materi pelajaran. Keluhan umum para guru ialah mengharapkan ada perbaikan dalam susunan urutan pengajaran materi yang ada di buku ajar. Banyak yang menilai susunan urutan pengajaran materi tiap minggunya yang tercantum di buku ajar perlu diperbaiki. Keluhan ini paling banyak muncul dari para guru SMA dan SMK. Sekian dari saya.